saya menjalani pendidikan diplomat itu banyak saya mempelajari yang dulunya saya SMA yang semua penuh dengan teori yang nggak ada sama sekali, bukan nggak ada sama sekali tapi kurangnya praktek, dan saya mencoba untuk masuk ke pendidikan diplomat atau vokasi itu saya lebih banyak mendapatkan banyak praktek yang dimana yang nggak saya pelajari di SMA dapat di kuliahan. Halo, perkenalkan namaku Marta Tambunan, dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika, program studi D3 Manajemen Informatika. Aku tuh Stambu 2019. Perkenalkan, nama saya M. Ramadan MP, asal saya dari Medan. Saya kuliah di Politeknik Negeri Medan, jurusan Elektro, Prodi Elektronika, yang tepatnya di kelas EK 4A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laras Hadawiyah, saya dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi Manajemen Bisnis. Alamat saya Jalan Sukatirta nomor 580B, Kecamatan Medan Johor. Perkenalkan, nama saya Elpidayanti Harahap, dari jurusan Akuntansi Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah, semester 6, tepatnya di kelas PS 6A, dari Sipyongot. Kalau ditanya kenapa, mungkin alasannya itu ya mungkin dari rencana Tuhan kali ya, karena kita kan nggak mungkin bisa menjalani kehidupan kita tanpa rencana dari Tuhan. Kenapa mendaftar mungkin ya tepatnya, kenapa mendaftar di D3? Karena aku kan dulu dari SMA. SMA tuh kan pasti kebanyakan materi. Jadi aku udah ngerasain tuh gimana belajar materi tanpa praktek. Pasti kan susah. Materi itu terlalu monoton rasaku dan susah dimengerti. Itu aja sih kenapa milih di D3. Ya, karena saya itu suatu pilihan gitu yang mungkin tuh nggak ada lagi gitu. Karena memang suatu pilihan tuh yang mungkin memang di situ tempatnya memang saya lebih memilih untuk ke praktek daripada ke teori. Mungkin kalau ditanya kenapa, sebenarnya kan saya dari sekolah SMA gitu kan, SMA berbasis IPA. Jadi di sini saya kan dari SMA itu belajar banyak teori. Nah, kenapa saya lebih memilih Politeknik? Karena kan kita tahu Politeknik itu diplomat itu lebih mengutamakan praktek kerja gitu, dan nanti pastinya dari praktek itu kita bisa aplikasikan ke dunia kerja langsung. Makanya itu kenapa saya memilih D4. Sebenarnya di awal saya tidak menargetkan saya itu harus berkuliah di pendidikan D4 gitu ya. Karena fokus saya di awal adalah sebelum saya masuk ke dunia perkuliahan, saya itu menentukan dulu saya mau jadi apa ke depannya. Setelah saya tentukan mau jadi apa ke depannya, itulah dasar saya untuk memilih perkuliahan gitu. Setelah dicari, alhamdulillah saya menentukan pilihan untuk berkuliah di Politeknik Negeri Medan karena memang sesuai dengan latar belakang saya yang dari SMK jurusan akuntansi dan sesuai dengan bidang yang saya minati gitu. Kalau D3 tuh cenderung tuh 70% di praktikum, 30% tuh di materi. Sedangkan S1 itu mungkin kebanyakan di materi. Itu aja sih perbedaannya. Pertama tuh dari tahun ya. Kalau di tiga itu kita cuman 3 tahun ya. Menempuh kuliah di pendidikan cuma 3 tahun, dan S1 tuh menempuh kuliah cuma 4 tahun ya. Ya lebih lama sih memang di S1. Cuman ya kalau di bidang akademiknya kita di tiga itu dia kita lebih diasah lagi untuk ke terjun ke lapangan, beda dengan S1. Kalau S1 dia lebih banyak ke suatu teori yang akan dibagikan gitu. Yang membedakan D4 dan S1 itu mungkin lebih banyak prakteknya, karena yang tadi saya bilang juga D4 itu diplomat 4 itu kan lebih ke praktek, dan di S1 itu sedikit untuk mengenai praktek, lebih banyak teori yang kita tahu. Tentunya SKS-nya lebih sedikit ya. Kalau kita berkuliah di pendidikan diploma, SKS-nya lebih sedikit dibandingkan dengan S1. Dan kemudian dari gelar tentunya di diploma itu kita memiliki gelar yang untuk D3 itu AMD ya.
Kalau untuk D4 itu sendiri kita memiliki gelar STR ataupun sarjana terapan gitu. Nah, untuk kurikulumnya sendiri berbeda. Kita di D4 di diploma ini lebih banyak praktek dibandingkan teori, sedangkan di perkuliahan S1 ataupun universitas kita itu lebih banyak teori dibandingkan praktek gitu. Karena memang sesuai dengan tujuan dari vokasi sendiri bahwa mahasiswa yang kuliah di jurusan mahasiswa yang berkuliah di diploma, di pendidikan diploma itu disiapkan untuk langsung bisa kerja gitu. Tanggapannya mungkin banyak yang nanya juga kenapa nggak langsung ke S1 aja gitu kan, karena udah tanggung dari D3 ke S1. Tanggapannya mungkin ya kayak D3 itu kan sebenarnya belum apa-apa gitu, masih pendidikannya masih rendah, ya paling cuman dianggap kayak tau lah, direndahin sedikit gitu dibandingkan dengan S1. Kan kita tahu S1 juga belum tentu apa sih namanya, belum tentu gampang gitu dapat kerja dibanding kita yang D3 gitu aja sih. Banyak sih yang bilang kalau saya masuk di D3 tuh yang bilang kamu tuh apa tanggung, kenapa nggak masuk S1 aja langsung gitu ya kan. Ya itu tadi kembali ke prinsip kita sendiri. Prinsip saya sendiri itu saya lebih memilih tuh belajar atau menempuh pendidikan tuh yang lebih banyak tuh ke lapangan. Karena belum tentu kita belajar materi terus tapi kita belum ada prakteknya, jadi kita kurang paham gitu apa yang dipelajari untuk pada saat itu gitu. Kalau dari orang-orang sekitar saya itu mereka support untuk apa yang saya pilih, karena ya apa yang saya pilih, apa yang saya putuskan itu yang terbaik menurut saya. Jadi apapun apa yang saya pilih itu mereka support, dan tapi banyak juga yang kurang tahu apa itu Polmed, di mana itu Polmed. Jadi mungkin itu kekurangannya kalau misalnya dari keluarga saya sendiri. Ketika saya berjumpa sama teman-teman gitu kan, sama kerabat, pasti langsung pertanyaannya kuliah di mana gitu. Ketika saya menjawab kuliah di Politeknik Negeri Medan, pasti pikiran orang itu langsung tertuju, oh D3 ya gitu, D3 ya, kenapa nggak lanjut S1 aja gitu, udah tanggung gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri bahwasanya Politeknik itu lebih dominan D3 ya gitu dibandingkan D4 gitu. Banyak yang tidak tahu bahwasanya Politeknik itu jurusannya ada juga yang D4 gitu. Ketika kita berkuliah di D4, kita nggak perlu lagi gitu untuk melanjutkan ke S1 gitu. Karena memang D4 ini udah setara dengan S1 gitu. Setelah dijelaskan, alhamdulillah teman-teman maupun keluarga itu memberikan dukungan sih gitu. Peluang kerjanya mungkin nggak bisa kita sangkal ya kalau di S1 itu peluang kerjanya itu lebih banyak. Tapi kembali ke personalinya kita, karena kan biasanya S1 tuh pendidikan tuh cuman syarat kan kita bisa daftar kerja. Pasti kita diterima karena soft skill kita gitu, karena potensi diri kita. Kembali ke kitanya, karena pendidikan tuh nggak menjamin kita bakalan sukses gitu. Yang diperlukan memang di suatu pekerjaan itu memang rata-rata itu minimal tuh S1. Jarang kita temukan tuh ada D3. Ya kan? Ada, pasti ada, tapi itu jarang gitu. Ya kenapa? Karena memang mereka memintanya itu di S1 gitu ya. Mungkin prinsip mereka tuh S1 tuh mungkin lebih unggul. Ya, tapi mereka belum tahu di D3 itu lebih banyak orang yang lebih berpengalaman gitu istilahnya. Untuk peluang kerja diplomat itu sebenarnya banyak. Apa ya dibilangnya, kalau diplomat itu kan yang tadi kita ketahui juga, diplomat itu lebih difokuskan praktek untuk di dunia kerjanya langsung. Makanya sebenarnya itu lebih banyak pekerjaan itu, lowongan pekerjaan itu mengutamakan sebenarnya diplomat, karena kita itu udah dibentuk untuk menjadi pekerja gitu. Makanya banyak perusahaan tertarik sebenarnya sama diplomat. Tentang peluang kerja diploma, kalau menurut saya dari banyak sih sebenarnya lowongan kerja yang menerima gitu diploma, dan bisa dibilang bahwasanya banyak perusahaan yang lebih tertarik nih dengan diploma, karena memang tujuan dari vokasi sendiri adalah mempersiapkan mahasiswa untuk
langsung bisa terjun ke dunia kerja setelah lulus dari perkuliahan gitu. Nah, inilah yang menjadi menurut saya inilah salah satu sebab kenapa perusahaan lebih menaruh minat kepada mahasiswa yang lulusan dari diploma gitu. Eh, Mungkin jawabannya sama ya. Memang nggak bisa kita sangkal S1 tuh memiliki peluang kerja yang lebih banyak dibandingkan D3. Karena rata-rata seperti yang kita tahu syarat dari lapangan kerja tuh minimal kan S1 biasanya. Tapi ada juga yang nerima D3. Jadi kita sebagai D3 harus apa ya? Harus percaya diri gitu kalau kita tuh bisa dan menggali potensi kita. Sebenarnya sih lebih gampang untuk di tiga tuh mencari suatu lapangan pekerjaan, karena ya mungkin banyak juga kita lihat S1 banyak yang nganggur, ya kan. Bahkan S1 tuh ya pekerjaannya cuman misalnya ya nggak sesuai sama apa yang dia pelajari selama dia menempuh pendidikan di kemahasiswaan gitu, ya kan. Ya kalau di D3 kita kan sudah berpengalaman gitu, kita sudah tahu bagaimana program bekerja itu, kita sudah tahu bagaimana. Ya mungkin lebih gampang, tapi itu tadi kembali lagi ke suatu pekerjaan itu lagi. Dia memerlukan dari S1-nya atau D3-nya. Ini sebenarnya disclaimer saya aja. Kalau misalnya S1 itu bukannya banyak, ya kembali lagi yang tadi saya bilang, kalau misalnya S1 itu karena kebanyakan teori, jadi sebenarnya itu kurangnya perhatian perusahaan itu kepada S1, lebih mengutamakannya diplomat. Kenapa? Karena ya mereka tahu bahwasanya diplomat itu emang dibentuk untuk bisa kerja gitu. Jadi mereka itu tahu, oh ini ternyata diplomat, berarti dia tahu gimana praktik di dunia kerja nanti. Jadi nggak ragu lagi untuk perusahaan mengambil yang mahasiswa diplomat gitu. Sebenarnya saya kurang sepakat sih dengan pernyataan itu gitu kan, karena balik lagi sih sebenarnya sama personal masing-masing gitu. Kita tidak bisa menemukan dengan mudah fakta data bahwasanya yang mengatakan S1 itu lebih lowongan kerjanya lebih banyak nih daripada yang pendidikan D3 dan D4 gitu kan. Kembali lagi kepada personalnya masing-masing sih, kembali lagi dari kebutuhan perusahaannya masing-masing, karena kan setiap tahunnya itu pasti berbeda-beda nih kebutuhan dari perusahaan itu gitu. Yang harus dilakukan ya pertama dia harus fokus pada dirinya gitu. Dia harus fokus pada soft skillnya, potensi dirinya, dia ahli di bidang apa gitu. Jangan dengarkan apa kata orang, karena apa kata orang tuh belum tentu menjamin kita tuh sukses. Karena percuma juga ngikuti kata orang. Misalnya orang tua kita nyuruh kita harus S1 gitu, sementara kita nggak mampu, kan yang tertekan kita juga. Karena kalau misalnya kita memulainya itu nggak dengan hati, pasti ujungnya juga nggak bakalan baik gitu. Percaya diri aja. Ya kita percaya diri, kita harus lebih menampakkan bahwasannya kita itu bisa, karena kita belajar ini di D3 ini 70% tuh praktek dan 30% tuh yaitu teori. Jadi ya kita harus lebih memahami suatu pekerjaan, atau kita harus lebih memahami suatu praktek gitu. Jadi ketika kita terjun ke lapangan pekerjaan, kita sudah tidak kaget lagi apa yang akan kita lakukan gitu, seperti itu, daripada yang S1 gitu misalnya. Intinya kita percaya diri aja. Ya intinya kalau misalnya kepercayaan diri itu jangan minder, jangan ragu kalau misalnya kita itu diplomat. Sebenarnya diplomat itu gak kalah hebat juga sama S1. Karena S1 itu ya kembali lagi dia itu cuma ngapain teori aja. Toh juga nanti pas di dunia kerja kita juga sama-sama bersaing gitu. Bukan karena dia S1 jadi dia lebih diutamakan, enggak. Sebenarnya lebih diutamakan itu yaitu diplomat itu. Mengembangkan kompetensi yang dimiliki dan juga skill sih, dan juga kayak carilah pengalaman yang banyak gitu. Contoh nih ya, ketika kita di kampus itu memberikan banyak sarana untuk kita berkembang gitu. Seperti kita bisa masuk organisasi, ataupun kita bisa mengikuti pertandingan perlombaan-perlombaan, dan tentunya sih yang lebih utama adalah
mendalami kompetensi yang kita miliki gitu. Keuntungannya pasti kita terbiasa dengan yang namanya praktek dan terjun ke lapangan gitu. Di mana kan D3 itu dituntut harus bisa 3 tahun eh, dengan skill gitu, dengan apa yang kita terima di D3 itu harus memang benar-benar bisa kita praktekkan di lapangan kerja. Jadi keuntungannya tuh kita tahu kalau misalnya kita belajar di praktek kan kita bisa memahami materinya, kita bisa pahami teorinya. Beda kalau misalnya S1 itu kan materi belum tentu langsung bisa dipraktek. Kalau kita dipraktek, kalau D3 tuh bisa dipraktek, pasti bisa di materi. Keuntungannya ya kita mungkin bisa lebih paham dan terbiasa terjun ke lapangan gitu. Saya sudah menempuh pendidikan di D3. Keuntungannya banyak, ilmu praktikum ya. Yang tepatnya itu di praktikum itu ilmu-ilmu yang terjun ke lapangan lah, seperti macam di saya prodi elektronika lebih banyak memahami terjun ke lapangan itu macam praktek kita membuat suatu rancangan atau kita membuat suatu analisa atau pemrograman gitu. Kalau kita hanya sekedar di materi kan kita kurang paham gitu. Nah, jadi keuntungannya ya saya lebih gampang, lebih mudah untuk memahami suatu materi yang telah dibagikan karena itu langsung terjun ke lapangan seperti itu. Kayak menjalani pendidikan diplomat itu banyak saya mempelajari yang dulunya saya SMA yang semua penuh dengan teori yang nggak ada sama sekali, bukan nggak ada sama sekali tapi kurangnya praktek, dan saya mencoba untuk masuk ke pendidikan diplomat atau vokasi itu saya lebih banyak mendapatkan banyak praktek yang dimana yang nggak saya pelajari di SMA dapat di kuliahan. Keuntungannya kita lebih banyak ilmu tentang dunia kerja gitu. Artinya karena kan memang diploma itu lebih banyak prakteknya gitu ya dibanding teori gitu. Jadi kita itu sebenarnya sudah bisa dibilang ditempa untuk bisa langsung terjun ke dunia kerja gitu. Dan keuntungan lainnya bahwa contoh nih ya di Polmed sendiri gitu. Kalau bisa dibilang sih saya bilangnya dengan sistem kontrak gitu ya, selama 3 tahun atau 4 tahun kita harus wajib untuk lulus dari sana gitu. Sedangkan di universitas itu target kuliahnya itu 3,5 tahun sampai dengan 6 tahun, bahkan bisa saja lewat dari situ gitu, karena itu kan bisa menurut saya kurang efisiensi lah gitu waktunya gitu. D3 itu kan Kak dipaksa lebih ke praktek dibandingkan ke teori. Kalau menurutku yang perlu ditambah itu kalau bisa bicara di Polmednya aja ya. Di Polmed tuh menurutku ditambahi kayak bengkel, lab gitu aja, karena kalau misalnya kita mau praktek kan pasti susah. Kalau kayak aku kan MI, dulu belajarnya tuh di lab, pasti kan kayak kalau misalnya dosen masuk ketutup itu muka sama komputer, jadi kan pasti kita nggak fokus, kayak bisa main-main gitu aja sih. Ditambahi peralatan-peralatan yang mendukung mendukung praktikumnya kita gitu, itu aja. Kalau untuk di D3 ya, D3 itu sebenarnya ya di jurusan saya sendiri nggak ada sih yang ditambah, cuman hanya perlu perbaikan. Karena kenapa, selama saya menempati mahasiswa di Politeknik Negeri Medan, khususnya di jurusan elektronika, ya kita tuh 70% itu praktek memang, tapi ada sisi yang kurang, seperti dosen itu dia kurang untuk membimbing mahasiswanya untuk lebih banyak ke praktikum, karena mereka berpikiran tuh bahwasannya banyak suatu hal yang berbahaya. Makanya di setiap bengkel gitu mereka membuat situ the first safety gitu ya, maksudnya itu utamakan keselamatan gitu ya kan. Jadi gara-gara itu kita jadi kurang paham gitu bagaimana kita mau terjun ke lapangan, kita mau praktik tuh jadi ragu-ragu, setengah-setengah gitu. Nah, ya kalau pribadi saya sih lebih dikembangkan aja sih. Saya kurang setuju sih. Kenapa? Karena kan
kita semua manusia nggak bisa disamakan. Terkadang ada yang memang benar-benar mau di teori dan ada yang benar-benar di praktikum gitu. Kita kan nggak mungkin paksa orang gitu yang suka materi tiba-tiba ke praktikum dan praktikum ke materi. Kalau aku pribadi sih nggak setuju karena aku nggak terlalu suka di materi karena rasa aku materi itu membosankan dan belum tentu juga kita paham gitu kalau kita belajar materi, beda sama praktek. Kalau kita bisa praktek berarti kita bisa teorinya gitu. Kalau saya pribadi saya tidak setuju ya, karena belum tentu di S1 itu bisa mengimbangi di D3 dan belum tentu juga memang D3 itu mengimbangi S1. Tapi kebanyakan orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih memahami suatu program pekerjaan gitu ya di dunia, mau itu dunia industri, mau itu dunia apapun itu, ya pasti mereka lebih banyak orang mencari orang yang lebih berpengalaman. Ya pastinya banyaknya di D3, karena D3 tuh diajarkan untuk lebih utamakan tuh pekerjaan gitu lah, praktek, jadi mereka lebih paham tuh mungkin. Sebenarnya yang ngambil D3 lalu lanjut ke S1 itu karena mungkin dia ragu, karena dia lebih kayak menurut dia tuh kurang teorinya dia apa. Jadi dia contohnya misalnya kayak D3 gitu. Karena D3 kan dia lebih fokus itu ke praktek, kebanyakan praktek. Mungkin yang si mahasiswa tersebut itu kurang dia teorinya. Jadi nggak salah juga dia sebenarnya untuk melanjutin ke S1. Tapi balik lagi itu sebenarnya lebih bagus kalau misalnya kita nggak usah minder, nggak usah apa, tapi ya D3 D4 itu sama aja, untuk di dunia kerja itu sama aja semuanya. Kalau menurut saya sih sebenarnya sudah bisa dibilang bagus ya gitu, 70% praktek gitu. Karena memang kan balik lagi tadi seperti yang saya bilang bahwasanya tujuan dari vokasi sendiri adalah untuk menyiapkan mahasiswa untuk bisa terjun ke dunia kerja gitu. Jadi memang kita lebih butuh banyak praktek gitu. Terus yang bisa menunjang adalah fasilitas sih sebenarnya, fasilitas dan pengajarannya gitu. Kalau fasilitasnya sudah memadai gitu kan, fasilitasnya sudah memadai dan juga pengajarannya sudah sesuai dengan standar dan profesional, mungkin saya yakin lulusan dari diploma itu bisa gitu untuk bersaing di dunia kerja gitu. Dan apa sih yang perlu di-upgrade gitu ya? Kalau menurut saya itu balik lagi ke pribadi masing-masing sih gitu, karena nggak ada gunanya kampus memberikan fasilitas yang baik, tenaga kerja yang profesional yang memadai kalau dari pribadinya sendiri tidak ada minat, tidak ada kemauan untuk berkembang gitu, untuk mencari apa sih sebenarnya tujuan dia gitu. Saya kurang setuju sih. Kenapa? Karena kan kita semua manusia nggak bisa disamakan. Terkadang ada yang memang benar-benar mau di teori dan ada yang benar-benar di praktikum gitu. Kita kan nggak mungkin paksa orang gitu yang suka materi tiba-tiba ke praktikum dan praktikum ke materi. Kalau aku pribadi sih nggak setuju karena aku nggak terlalu suka di materi karena rasa aku materi itu membosankan dan belum tentu juga kita paham gitu kalau kita belajar materi, beda sama praktek. Kalau kita bisa praktek berarti kita bisa teorinya gitu. Kalau saya pribadi saya tidak setuju ya, karena belum tentu di S1 itu bisa mengimbangi di D3 dan belum tentu juga memang D3 itu mengimbangi S1. Tapi kebanyakan orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih memahami suatu program pekerjaan gitu ya di dunia, mau itu dunia industri, mau itu dunia apapun itu, ya pasti mereka lebih banyak orang mencari orang yang lebih berpengalaman. Ya pastinya banyaknya di D3, karena D3 tuh diajarkan untuk lebih utamakan tuh pekerjaan gitu lah, praktek, jadi mereka lebih paham tuh mungkin. Kalau menurut saya untuk yang D3 lanjut S1 ya nggak masalah untuk mereka melanjutin itu, karena ya tadi lagi saya bilang mereka mungkin butuh materi yang banyak juga, makanya mereka butuh lanjut lagi ke S1. Tapi balik lagi ke mahasiswa tersebut, itu balik lagi ke pribadi masing-masing gimana maunya. Sebenarnya saya kurang setuju ya gitu, karena banyak alasan orang kenapa memilih pendidikan D3 gitu. Yang pertama mungkin karena dia setelah lulus kuliah ingin lanjut ke dunia kerja,
terus juga mungkin karena bisa dibilang diploma 3 ini kan lebih minim biaya ya gitu dibandingkan perkuliahan gitu kan, dibandingkan dengan S1 gitu, karena kan kita nggak bisa menyetarakan keadaan ekonomi seseorang dan juga tujuan seseorang itu untuk masuk ke dunia pendidikan kuliah itu apa gitu. Jadi saya kurang setuju kalau D3 ini akan dihapuskan gitu. Mau dia itu lanjut ke S1, ke D4 gitu, dia itu ya balik lagi kepada pribadi masing-masing gitu. Karena kan yang menentukan mau jadi apa ya balik lagi sama orangnya gitu. Saranku ya tetap semangat, jangan pernah dengerin apa kata orang. Karena yang membuat diri kita itu sukses ya diri kita sendiri. Potensi kita, skill kita gitu. Percuma kita berpendidikan tinggi padahal kita nggak punya skill gitu. Karena kan yang kembali lagi kayak yang ku bilang tuh kan, pendidikan misalnya syarat pendidikannya S1 itu kan cuman syarat, itu nggak penentu kita bisa diterima di tempat kerja itu gitu. Itu kembali ke pribadi kita. Saranku jalanin aja, kalau memang itu benar-benar skillmu mungkin itu udah jalan dari Tuhan gitu. Jadi buat teman-teman semua yang di sana dan buat adik-adik maba yang mungkin ingin masuk ya ke kampus vokasi ya atau maupun kampus manapun itu yang di H3 mungkin, intinya kalian percaya diri, ikuti apa kata hati kalian, ikuti apa hobi kalian. Jangan pernah melanjutkan suatu pendidikan itu karena keterpaksaan. Karena sesungguhnya suatu keterpaksaan itu tidak baik, ujung-ujungnya tidak bakalan baik. Jadi untuk teman-teman semua yang sana, ingat kata sabda hadisnya, bil ilma ilal mahdi ilal ilhadi. Janganlah engkau untuk sungkan menuntut ilmu dari kau buai hingga ke liang lahan. Pesan dari saya, jangan minder, jangan ragu untuk kuliah di vokasi, karena setiap kampus itu bagus, setiap universitas itu maupun politeknik itu bagus, nggak ada yang nggak bagus. Itu balik lagi ke pribadinya masing-masing dan gimana passion kita. Jangan karena kita gengsi belaka jadi kita itu masuk ke yang salah atau yang emang bukan passion kita lah gitu. Jadi utamakan dulu apa skill kita dan minat kita, jangan mengutamakan gengsinya. Profesional yang memadai kalau dari pribadinya sendiri tidak ada minat, tidak ada kemauan untuk berkembang gitu, untuk mencari apa sih sebenarnya tujuan dia gitu. Sebenarnya saya kurang setuju ya gitu, karena banyak alasan orang kenapa memilih pendidikan D3 gitu. Yang pertama mungkin karena dia setelah lulus kuliah ingin lanjut ke dunia kerja, terus juga mungkin karena bisa dibilang diploma 3 ini kan lebih minim biaya ya gitu dibandingkan perkuliahan gitu kan, dibandingkan dengan S1 gitu, karena kan kita nggak bisa menyetarakan keadaan ekonomi seseorang dan juga tujuan seseorang itu untuk masuk ke dunia pendidikan kuliah itu apa gitu. Jadi saya kurang setuju kalau D3 ini akan dihapuskan gitu. Mau dia itu lanjut ke S1, ke D4 gitu, dia itu ya balik lagi kepada pribadi masing-masing gitu. Karena kan yang menentukan mau jadi apa ya balik lagi sama orangnya gitu. Yang perlu saya kasih tahu sama teman-teman semua bahwasanya kan sekarang itu sudah ada program Kampus Merdeka ya gitu. Nah, di program Kampus Merdeka ini bisa dikatakan bahwasanya sudah lebih memfokuskan ke D3 gitu, ke pendidikan diploma gitu, D3, D4 gitu. Nah, sebenarnya jangan ragu gitu loh ketika kita sudah menentukan pilihan gitu. Sebelum kita masuk ke dunia perkuliahan, kita tentukan dulu nih mau jadi apa sih sebenarnya ke depannya gitu. Kalau memang tujuannya sudah ada dan sudah pas dengan perkuliahannya, kenapa harus ragu gitu.
mau kita itu sukses atau tidak ke depannya itu bukan tergantung dari kita kuliah di mana dan latar belakang kita apa, tapi dari soft skill kita, dari kemauan kita dan dari usaha kita gitu.